Kalau masih suka, dengerin isu. Ingat, denger bukan percaya. Denger bukan membahas. Denger bukan copy paste. Denger bukan komen. Sama'un. Kalau denger aja begini, apalagi lebih dari dengar. Terfitnah. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak orang yang percaya. Dan sebagian goncang. Dan sebagian sahabat-sahabat yang sudah terbukti keimanannya tidak bisa melawan alam bawah sadarnya, akhirnya percaya juga dengan isu tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan isu. Isu ini bahayanya luar biasa. Isu ini luar biasa. Antum bayangkan, pada zaman itu belum ada sosmed, belum ada Mark Zuckerberg, belum ada Kevin dan Mike. Antum tahu kan, pendiri Instagram. Belum ada yang lain. Tapi bisa percaya tuh. Hasan bin Thabit bisa percaya. Himnah bisa percaya. Loh, bagaimana dengan hari ini? Setiap hari kita dengar isu, Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ngaku nih. Kita harus buat pengakuan bahwa diri kita lemah. Diri kita lemah. Lemah dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Oleh karena itu jangan pernah lupa bahwa 3 organ yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah apa? Hati, mata, dan telinga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan mata mereka. Kenapa demikian? Karena hati sangat dipengaruhi dengan apa yang kita dengar. Hati sangat dipengaruhi dengan apa yang kita dengar. Makanya sebuah teori yang lahir di perang dunia, kebohongan yang disampaikan secara masif, maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh umat atau oleh masyarakat. Itu teorinya Pak Goebbels ya. Itu menterinya Pak Hitler dulu. Iya. Dan itu real. Dan itu sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya retorika itu bisa menyihir, kata Nabi. Retorika itu bisa menyihir. Berita itu bisa menyihir. Sekali lagi, isu yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah isu yang gak bisa diterima oleh iman, gak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin istri Nabi berzina dan selingkuh? Itu gak bisa diterima. Tapi kalau disampaikan terus, bisa jadi sih. Iya ya. Antum percaya sama istri antum misalnya, ketika antum dinas, ketika antum keluar negeri, dia tetap setia. Tapi kalau teman antum yang pertama, gue lihat dia makan malam sama laki-laki lain, enggak, gue lebih percaya sama istri gue. Terus ketemu lagi teman kita yang kedua, enggak bro, gue lihat dia makan malam. Ketemu teman yang ketiga, dia dinner sama orang, gue lihat juga. Teman kita yang keempat, iya gue lihat dia gandengan tangan. Ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, sampai teman kita yang ke-15. Kira-kira kita ragu nggak? Ragu. Padahal nggak ada bukti, nggak ada saksi, tapi 15 orang bilang istri kita candlelight dinner, kita goncang. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan isu. Jangan ikutin isu. Dan bukan hanya isu tentang politik, bukan hanya isu tentang ekonomi. Kasus yang kita bahas, ini isu tentang keluarga. Dan seringkali di dunia pergaulan kita, itu isu tentang pasangan kita beredar di telinga-telinga kita. Jangan diikutin. Orang yang hobinya ngikut isu, terfitnah dia. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah
ayat 41. Apa kata Allah SWT? Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah ingin kasih fitnah kepada dia, engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka yang Allah ingin fitnah, Allah nggak ingin mensucikan hati-hati mereka. Jadi hati-hati kamu kotor, hati-hati mereka hasad, hati-hati mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan kekejian. Hatinya itu nggak mau Allah sucikan. Allah nggak mau sucikan hati mereka. Apa hobi mereka? Atau buka di ayat ke-42-nya. Samma'una lil kadhiba. Mereka hobi dan doyan mendengarkan berita-berita dusta. Mereka hobi mendengarkan berita-berita hoax, berita-berita fake yang beredar di sosmed atau di dunia nyata. Itu update terus tuh, nggak mau ketinggalan. Allah katakan orang yang hobi domain terfitnah. Ini tinggal nunggu waktu aja. Ini yang punya hati kita yang bilang begitu. Walaupun ngaji, walaupun penampilannya berubah, walaupun berhijab, kalau masih hobi ngikutin isu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang hatinya sengaja Allah nggak ingin sucikan. Hancur, difitnah gara-gara hobi tersebut. Hati-hati dengan isu. Isu bahayanya luar biasa. Jadi kita nggak usah bilang menghancurkan kehormatan orang lain, kita bisa memfitnah orang lain, buat diri kita sendiri hancur. Abdullah bin Ubay bin Salul hancur gara-gara ini. Orang-orang munafik hancur gara-gara kasus haditsatul ifki. Dan Hasan bin Sabit dicambuk sama Nabi SAW. Jangan ikutin isu. Jangan ikutin isu, ini penting. Samma'una lil kadhibi. Ingat Allah katakan samma'un. Hobinya ngedengerin berita-berita hoax. Bukan percaya ya, Allah nggak bilang percaya. Allah nggak bilang nyebar. Jadi Allah nggak bilang mereka adalah hobi yang copy paste berita-berita hoax, enggak. Allah bilang samma'un. Sebatas ngikutin, sebatas denger, kena tuh difitnah sama Allah SWT, kena. Orang yang hobi begitu, Allah katakan Nabi aja nggak bisa kasih hidayah buat dia, apalagi cuman ngaji di Al-Azhar. Nggak bisa. Nabi nih, kalau Nabi ada hari ini, nggak bisa ngajarin dia, nggak bisa kasih nasihat sama dia, nggak bisa buat dia nangis, nggak bisa buat dia sujud, nggak bisa buat dia ikhlas, nggak bisa buat dia bersihkan hati dia dari hasad, nggak bisa. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Hobinya samma'una lil kadzib. Hobinya dengerin tuh berita-berita yang nggak begitu. Nggak bisa, kena habis dia. Mereka di dunia akan hina dan di akhirat akan kena azab yang pedih, kata Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu orang-orang yang hijrah, para penuntut ilmu itu nggak dengerin isu. Sampai berkaitan dengan rumah tangganya, dia nggak dengerin. Karena dia yang terfitnah nanti, dia yang hancur, dan nggak ada yang bisa nasihatin dia. Antum mau ngaji sama ustadz terbaik, nggak ada pengaruhnya, nggak ada manfaatnya. Kalau masih hobi dengerin isu. Ini yang perlu kita camkan. Ini dalam. Dan hati kita kotor, ikhlas. Kita nggak bisa ikhlas kalau beramal. Selalu pengen ria, selalu pengen tampil, selalu ingin dikenal. Kalau sholat nggak akan pernah bisa khusyuk, nggak bisa. Antum berharap nangis di jam 2 malam ketika sujud, nggak bisa. Kalau masih samma'una lil kadzib, kalau masih suka dengerin isu. Ingat, denger bukan percaya, denger bukan membahas, denger bukan copy paste, denger bukan komen. Samma'un,
Kalau dengar aja begini, apalagi lebih dari dengar, terfitnah, terfitnah. Walaupun casingnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, terfitnah. Munafik juga casingnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Munafik casingnya sesuai dengan sunnah, hancur mereka. Dan ini yang penting.